Hari ini kita ketemu dengan kimia setelah 1 tahun tidak berjumpa dengan kimia, ya. Ini sudah gabung ini campur ini ya, sambil menunggu. Yang lainnya kelas 12 RPL 5, RPL 6 itu ada 41, LPL 5 ada 40, berarti di sini ada 81. Di sini masih ada 56. Ada 56, keluar satu lagi ada 55. Permisi Bu, dari Ya, RPL 6 ada yang izin. LPL berapa? RPL 6. RPL 6, ada yang Ya, izin? ya, atas nama Vita Aprilia itu mengerjakan laporan prakerin. Lalu atas nama Ilham Raihan itu ke dokter. Lalu atas nama Madenta ini tadi pulang dari sekolah ke Kepanjen ke rumahnya, masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan. Ya, Ya. lalu atas nama Billy Andino tadi sepertinya sudah join. Billy. Halo, aku sudah join. Oh ya, kalau Billy Andino sudah. Itu Bu, 3 anak tadi. Iya. Nah, 57. Ya. Kalian tahu di mana di sini di kelas 12 diberikan pelajaran kimia lagi? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? SBMPTN, Bu. SBMPTN salah satunya. Selain SBMPTN? Mempersiapkan USBN mungkin. Mempersiapkan USBN. Ya. Jadi paham dengan tujuannya ya. Jadi kalau dengan paham tujuannya berarti kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi di sini jangan sampai nilai-nilai yang ada di rapot kalian itu ada yang nilainya mati. Sehingga mau bekerja ataupun mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu tidak bisa karena nilainya sudah tidak masuk kriteria. Saya berharap tidak seperti itu. Karena itu akan dibawa seumur hidup. Kalian paham itu? Paham. Iya. Ya. Nilainya sebenarnya dari siapa? Dari kalian sendiri toh? Ya, dari kalian sendiri. Jadi penilaiannya kan ada penilaian sikap, ada juga ya, kemudian ada tugas yang diberikan, kemudian nanti di akhir ada post testnya, ada pasnya. Ini waktunya 1,5 bulan, waktunya 1,5 bulan untuk kelas 12, November 22 sudah pas. Ya. Ya. Kita mereview untuk USBN, mereview materi kelas 10 semester ganjil sekarang, dan nanti di semester genap ada semester genap. Saya berikan 2 buku nantinya. Buku kimia, teknologi, dan rekayasa itu menyangkut 10 KD. Menyangkut 10 KD. Kenapa kok saya buku? Yang mau SBMPTN di situ ada materi-materi yang lain. Bisa ditanyakan. Ya, yang mau SBMPTN itu bukunya biar itu bisa dipakai. Ya.
Di sini banyak yang kuliah atau banyak yang mau kerja? Kuliah, Bu. Apa? Kerja? Kerja apa? Kuliah? Kerja, Bu. Kuliah. Kuliah. Kuliah kerja. Kuliah Iya, kerja. Bu. Ya. Yang kuliah disiapkan. Ya sebenarnya bukan hanya yang kuliah saja. Yang kerja maupun yang kuliah, nilainya kan juga harus bagus-bagus. Bisa masuk dengan jalur undangan. Yang kerja dari rapot bisa dilihat. Kalau sikap dan nilainya bagus. Ini coba saya bentar. Ya, jadi ini saya beritahukan untuk anak-anak kelas 12 yang saya banggakan, selamat datang di SMK Telkom lagi, di Moped tercinta. Ayo kita belajar kembali ke sekolah ya. Semoga selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Untuk pembelajaran kimia kelas 12, kita review ke KD kelas 10, di situ ada 10 KD. Di sini ada 5 KD untuk semester ganjil. 10 KD ini semester genap dan semester ganjil. Waktu pembelajaran untuk semester ini kita mulai dari 4 Oktober sampai dengan 19 November dengan rincian sebagai berikut. Dengan rincian sebagai berikut. Jadi kita sekarang pendahuluan. Kemudian berikutnya ada KD1 dan kimia dalam kehidupan. KD2 struktur atom dan sistem periodik unsur. KD3 ikatan kimia, KD4 konsep mol, kemudian ada hukum dasar kimia. Minggu ketiga ada pra semester, kemudian minggu keempat 22 itu ada PAS, pekan akhir semester ganjil. PAS. Nih. Ya. Bukunya saya buka, coba saya buka bukunya. Ya, bukunya di sini ada bahan ajar kimia untuk SMK, teknologi, dan rekayasa. Jadi informatika dan komunikasi itu masuk ke teknologi dan rekayasa. Ini, buku ini, materinya di sini ada bab 1, ini kimia dalam kehidupan. Ini yang kita pelajari. Kimia dan kehidupan, ini berurut bab 2 struktur atom, bab 3 sistem periodik unsur, bab 3-nya ada ikatan kimia. Nah, untuk elektrokimia dan korosi ini di semester genap. Ini di semester genap. Ini yang buku 1. Kemudian ada yang buku 2. Ini buku 2. Buku 2 di sini ada materi termokimia laju reaksi dan kesetimbangan. Ini untuk SBMPTN. Teori asam basa yang kita pelajari, teori asam basa di semester genap. Kemudian ada hidrokarbon dan ada polimer polimer di semester genap. Polimer di semester genap.
Ya, saya berikan buku itu ya untuk lebih menambah luas wawasannya. Ya. Di kelas 10 kan sudah ada materi setiap KD kan untuk rangkumannya. 12 RPL 5, 12 RPL 6. Di kelas 10 masih adakah rangkuman-rangkuman kimianya? Atau sudah tidak ada? Masih ada atau sudah tidak ada? Halo? Saya ada Bu, tapi di kos. Ada di kos. Ada bukunya tapi di kos. Ya, ada masih di kos, ya nggak apa-apa. Ya, untuk yang di sini saya berikan 2 buku itu ya. Ada 2 buku itu ya. 2 buku itu nanti sambil saya jelaskan. Kemudian saya berikan untuk latihan soal setiap KD. Ya. Nah, ada classroom, kemudian ada LMS. Ada kelas, ada LMS. LMS-nya masih belum dibuka, LMS-nya kelas 12 masih belum ada ya. LMS-nya untuk kelas 12 masih belum dibuka. Jadi nanti kalau saya informasikan di grup atau di classroom yang join. Itu materi yang akan kita sampaikan untuk semester ganjil ini dengan waktu 1,5 bulan, 5 KD. Saya tidak banyak cerita tentang materi. Saya langsung ke latihan soal. Untuk latihan soalnya, kalau kita review lagi yang dulu, kalau kurang yang tantangan berarti minta soal yang tantangan Bu, saya Bu, gitu. Ya, silakan, nggak apa-apa. Minta soal yang SBMPTN Bu. Tapi untuk targetnya USBN itu kan di kalangan internal saja. Di kalangan internal saja. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum ditanyakan, belum ada. Jadi kita pelajari 5 KD ya. Kita pelajari 5 KD ya, dimulai dari KD 1 sampai KD 5. Nanti yang semester genap, KD 6 sampai KD 10. Yang pertama itu ada peran kimia dalam kehidupan. Bentar. Kamu ketemu orang yang sering bilang kalau kita itu beracun lah, bahaya lah, bahkan bisa mematikan. Pokoknya anti banget sama yang namanya kimia. Ya, kenal aja, cari produk juga yang ada tulisan tanpa bahan kimia. Nah, orang yang bilang gitu berarti dia belum kenal sama kimia. Padahal gak semua bahan kimia itu bahaya loh. Banyak bahan kimia yang justru bikin kita tetap hidup. Contoh paling gampangnya, udara yang kita hirup, air yang kita minum. Ya, mereka itu zat kimia loh. Terus nih, ada zat-zat kimia lainnya, kayak kalsium,
iodin, fosfor, sodium, magnesium, potasium, zinc, klorida, dan selenium. Zat-zat ini hampir setiap hari kita makan loh, karena semua zat ini artinya dari kamu makan, minum, bahkan bernafas aja udah berhubungan sama kimia. Nah, biar kamu ya, yuk kita kenalan lebih lanjut sama kimia. Kimia berasal dari bahasa Kita review dulu ya, kita pemanasan dulu. perubahan. Istilah kimia muncul pertama kali sekitar sampai 70. Pencetusnya itu Jabir bin Hayyan atau dikenal sebagai the father of Arabic chemistry. Jabir bareng ilmuwan Arab lainnya jadi zat iodida, asam sulfat, dan seiring berjalannya waktu banyak penemuan kimia. Salah satunya terjadi tahun 1803. John Dalton, seorang guru sekolah asal Inggris, ngajuin teori atom untuk menelitinya. Dari teori ini, Dalton ngejelasin kalau atom itu sebagai partikel dasar penyusun materi. Jadi, semua yang ada di sekitar kita bakal mengandung atom di dalam. Tahun 1800-an ada sekitar 30 partikel yang isinya cuma satu jenis atom. Karena muncul teori atom tadi, ilmu kimia jadi makin berkembang. Banyak unsur kimia jumlahnya meningkat. Jadi 80 unsur di tahun 1900. Dan sekarang udah ditemuin lebih dari 100 unsur yang udah dikenal. Unsur-unsur kimia ini disebut materi. Materi adalah segala sesuatu yang tempatnya sama dengan dalam ilmu kimia itu dibahas tentang reaksi materi. Nah, maksudnya ubah suatu materi jadi materi lain. Untuk melakukan rekayasa materi, para ahli perlu tahu dulu susunan dan struktur materinya. Mereka juga harus tahu gimana materi ini bisa berubah kalau lingkungannya di sekitarnya juga berubah. Maksudnya apa ya? Nah, coba kita bandingin antara air dan alkohol. Air tersusun dari dua jenis unsur, hidrogen dan oksigen. Kimianya H2O. Kalau alkohol tersusun dari tiga jenis unsur, karbon, hidrogen, dan oksigen. Rumus kimianya C2H5OH. Karena susunannya beda, air sama alkohol punya sifat yang beda juga. Air bisa bikin api padam, sedangkan alkohol malah bisa bikin kebakar dan bikin api tambah nyala. Loh, kenapa alkohol bisa kebakar? Orang yang nggak belajar ilmu kimia, kita bakal bilang, ya emang gitu, ngapain nanya-nanya lagi sih? Tapi di kimia justru kita mau cari tahu kenapa itu bisa terjadi. Pendekatannya dari segi materi tadi. Menurut ilmu kimia, alasan alkohol bisa atau penyusun di dalamnya membentuk ikatan yang kurang stabil. Jadi, dia bisa berikatan dengan atom lain, makanya timbul api. Tapi, kalau air, oksigen di dalamnya udah membentuk ikatan yang stabil, makanya dia tak bereaksi lagi dengan oksigen di udara. Api deh. Selain susunan materi, kita juga perlu tahu yang namanya struktur materi. Struktur materi itu gambaran di mana atom saling terikat. Contohnya kalau kita lihat bintang sama grafit, mereka sama-sama tersusun dari atom karbon. Tapi sifat keduanya sangat jauh berbeda. Hal ini karena mereka berdua punya struktur berbeda. Atom karbon diikat sama 4 atom karbon lainnya untuk 5 segitiga sama sisi. Atau bahasa kerennya, ikatan ini kuat banget dan gak gampang putus. Makanya ikan jadi materi paling keras, bahkan suka dijadiin pisau potong kaca. Kalau grafit, atom karbonnya ngikat 3 atom karbon lain membentuk segi 6 atau bahasa kerennya hexagonal. Strukturnya berlapis-lapis kayak kartu. Lapisan ini gampang banget bergeser. Makanya tekstur grafit jadi nggak sekeras ikan. Perbedaan struktur bikin materi
materi punya sifat yang beda-beda juga, walaupun susunannya atau atom-atom di dalamnya sama. Menurut susunan partikelnya, materi dibagi jadi dua jenis, zat tunggal dan campuran. Yang namanya zat tunggal artinya partikel penyusunnya cuma satu jenis, bisa unsur atau senyawa aja. Unsur itu zat tunggal yang nggak bisa diurai lagi jadi zat yang lebih sederhana. Unsur cuma tersusun dari satu jenis atom. Contohnya unsur hidrogen yang tersusun atas atom H. Unsur karbon yang tersusun atas atom C. Dan unsur oksigen yang tersusun atas atom O. Sedangkan senyawa itu kumpulan dari unsur-unsur. Kalau unsur-unsur penyusunnya sejenis kayak hidrogen, oksigen, atau nitrogen, disebut molekul unsur. Sedangkan kalau unsur penyusun yang beda jenis, misalnya air, H2O, atau alkohol, C2H5OH, namanya molekul sabun, yang selalu ditambahin di masakan ibu kamu, itu contoh dari molekul senyawa. Jenis materi yang kedua itu campuran. Campuran itu isinya gabungan zat tunggal karena melalui reaksi kimia. Ada campuran homogen, campuran homogen biasanya disebut parutan. Nah, ini salah satu contoh dari campuran homogen. Kalau kamu lihat, mas kayak doang, tapi mas kamu itu asin dari garamnya bakal mampir di lidah kamu. Jadi, walaupun kelihatan cuma sebagian doang, tapi sifat komponen dalam hilang atau masih tetap ada. Beda sama larutan. Dalam campuran heterogen, kita bisa lihat langsung komponen-komponen musuhnya. Contohnya, yang dilarutin dalam air. Kita bisa langsung tahu ada tanah di dalam air. Campuran heterogen, dua, suspensi dan koloid. Karena dalam air tadi, contoh dari suspensi, komponennya bisa kelihatan jelas sama mata kita. Kita harus pakai mikroskop. Kalau koloid secara kasat mata, oke. Tapi pas dilihat secara mikroskopis alias pakai mikroskop, komponen-komponen penyusunnya bakal kelihatan. Koloid termasuk campuran heterogen. Contoh koloid itu ada susu, santan, dan mentega. Nah, hal yang paling penting di kimia sebenarnya perubahan materinya. Kita pasti sering banget melihat perubahan materi, mau itu secara ilmiah atau buatan. Penyebab perubahan materi itu bisa karena pemanasan, tekanan, suhu, atau karena dicampur. Sifatnya ada yang sementara, ada yang permanen. Ada dua jenis perubahan materi, perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika inilah yang sering banget kita lihat. Perubahan ini sifatnya sementara. Di perubahan ini nggak ada zat baru yang kebentuk. Adanya cuma perubahan wujud materi aja. Wujud zat ada yang cair, padat, dan gas. Perubahan cair ke padat namanya membeku. Contohnya pas kamu mau bikin es batu buat ditaruh di es buah. Begitu banget ya. Sebaliknya, dari padat cair. Contohnya es krim yang terbuka selama berjam-jam. Kalau perubahannya dari padat ke gas, namanya penyublim. Contohnya pengharum ruangan terbuka. Bakal habis. Karena dia langsung berubah atau penyublim dari padat ke gas. Sebaliknya, dari gas ke padat, itu namanya deposisi. Contohnya itu peristiwa terbentuknya butiran salju. Nah, kalau gas berubah jadi cairan, namanya mengembun. Contohnya, butiran-butiran air yang ada di daun di pagi hari. Sebaliknya, dari cair ke gas, namanya uap. Ring yang kamu pakai itu hasil dari adanya uapan. Jenis perubahan materi lainnya itu kimia, atau biasa disebut reaksi kimia. Perubahan ini ditandai sama kebentukan zat baru dan sifatnya tetap atau permanen. Contohnya kayak susunan reaksi ini.
Biasanya perubahan kimia ditandai dengan teoritas atau ada perubahan suhu. Yang pasti ada zat baru yang terbentuk. Reaksi kimia banyak dimanfaatkan oleh industri buat ubah bahan tertentu jadi produk yang bisa dijual. Contohnya, ubah minyak kelapa jadi. Oke teman-teman, hari ini kita udah kenalan sama kimia. Terus sama kimia itu sendiri, Jabir Ibnu Hayat. Selain itu, kita udah belajar tentang apa itu materi, pengulangan materi, dan materi. Karena fokus kimia itu banyak di perubahan materi, salah satu cara paling ampuh buat belajar adalah mengamati perubahan itu secara langsung. Dan ini kita lakukan lewat eksperimen atau percobaan di laboratorium. Di video selanjutnya, kamu bakal dikenalin sama alat perang yang biasa dipakai sama kimiawan. Yuk langsung cek videonya. Tapi kalau kamu masih mau ngulang video ini, biar lebih kenal dan lebih sayang sama kimia, kamu bisa klik timestamp yang ada di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana? 12 RPL now, 12 LPR 5. Masih ingat dengan konsep 1 KD1 tentang hakikat ilmu kimia dan perubahan kimia, materi dan perubahannya? Kita kembali. Ya. Di kimia yang kita pelajari dasar konsepnya adalah materi. Materi segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan materi itu akan selalu berubah. Materi itu ada yang menyusun. Materi itu mempunyai sifat. Dan pada perubahannya selalu disertai perubahan energi. Itu kita tekankan kembali. Jadi kita tekankan kembali. Di belajar kimia adalah yang dipelajari tentang materi. Materi ada yang menyusun, mempunyai susunan. Seperti H2O, ada yang menyusun hidrogen dan oksigen. Materi mempunyai sifat, H2O mempunyai sifat titik didihnya tinggi, bisa melarutkan. Ada yang bisa bercampur, ada yang tidak bisa bercampur. Materi mempunyai struktur. H2O punya struktur. Tadi diungkapkan di situ ada strukturnya intan. Ada strukturnya gula heksagonal. Ada strukturnya air huruf V. Dan setiap materi itu akan selalu berubah. Materi itu akan selalu berubah. Perubahan fisika maupun perubahan kimia. Pada perubahannya selalu disertai dengan perubahan energi. Selama COVID ini, kalian sudah membuat apa yang hubungannya dengan ilmu kimia? Yang lainnya kemana saja semua ya? Ini tidur semua. Apa ngrungokno radio ya? Kok nggak ada kameranya ini? Ya. Gimana? Kalian sudah membuat apa di masa COVID ini yang hubungannya dengan kimia? Sudah membuat hand sanitizer sendiri? Sudah membuat desinfektan sendiri? Diimplementasikan Sudah, ke Bu. situ? Membuat apa? Ya, sudah pernah, Bu. Disinfektan pernah sendiri, Bu. Membuat? Desinfektan. Disinfektan, Bu. Bisa diceritakan membuat desinfektan? Siapa? Yang membuat desinfektan siapa? Mbak Anissa? Membuat apa kemarin? Ini bisa pakai Pakai apa, Mbak? Pakai apa? Video tadi itu mengingatkan konsepnya KD1. Implementasinya yang sudah dibuat, membuat desinfektan dari bahan apa? Membuat desinfektan dari bahan apa? Halo?
Ada yang mau buat desinfektan dari bahan apa? Ini enggak dari bahan kimia. Jawab. Bahan kimianya apa? Jawab, Kak. Kak? Pemutih. Pakai pemutih kayaknya. Pemutih. Apa saja Iya. selain pemutih? Apa? Pakai sabun sih pas itu. Pakai sabun? Iya. Air. Pemutih, sabun apa? Wipol bisa, Bu. Wipol. Pakai wipol. Kemudian pakai tea. Kemudian pakai super pel. Ada yang sudah mencoba itu? Di situ akan kelihatan perubahan materi yang diketahui. Warnanya berubah, timbulnya gas. Ada perubahan suhu. Kalau bahannya memasukkannya kelebihan, akan terjadi endapan. Ada gumpalan-gumpalan seperti itu. Itu yang bisa kita amati. Jadi begitu wipol, pemutih dicampurkan, diaduk, tambahkan super pel yang berwarna merah, kuning ataupun hijau, maka dia akan memutih semuanya, tidak berwarna semuanya. Terjadi perubahan warna. Ada yang bisa membuat oksigen sendiri? Belum? Oksigen terkandung di mana dalam kehidupan sehari-hari? Iya, belum nggak apa-apa. Tapi Anda bisa mengimplementasikan membuat oksigen dari apa ya? Dari? Tanaman mungkin, Bu. Dari tanaman? Ya, tanaman yang mengalami fotosintesis akan menghasilkan oksigen. Berarti di situ kita harus peduli. Di rumah atau di sekolah kita ada tanaman. Kalau ada tanaman yang kiranya perlu air, disiram dengan air. Menanam tanaman di rumah. Kalau nggak ada tanahnya, pakai pot. Itu penyedia oksigen. Selain itu, air mengandung oksigen? Dong, Bu. Air mengandung oksigen. Selain itu bisa diperoleh dari pemutih makanan hidrogen peroksida. Pemutih makanan atau hidrogen peroksida. Di sini ada ini perubahan materi ya. Ini perubahan materi, contohnya perubahan materi.
kan di Indonesia adalah kita 2 liter per menit. Sini juga akan merasakan kita bisa melihat gas oksigen. Dalam kondisi kecepatan di dalam perlembaban sebaiknya air minum yang bisa diminum. Ini kita lihat bahwa ini terbukti memang nggak pasti. Kalau yang menggunakan air itu aku salah dan melakukan. Saya buat video bagaimana buat oksigen cara yang sangat sederhana dengan bahan sebuah atau pemutih sedikit atau bekas batu baterai yang terjadi reaksi antara H2O2 bekas batu baterai H2O. Nah ini yang takutnya saya sesak dan kemudian Ya, itu salah satunya buat oksigen yang sederhana dari hidrogen peroksida 3%. Hidrogen peroksida itu adalah pemutih makanan. Ya, pemutih makanan. Jadi seperti tepung itu kan sebenarnya warnanya nggak seputih itu. Ya, akan terurai menjadi H2O. Terjadi reaksi kimia terurai menjadi H2O dengan O2. Hanya sederhana sekali, itu akan dihasilkan oksigen juga. Ya, itu cuma pendahuluan untuk pertemuan hari ini, mengingat kembali di situ terjadi perubahan kimia karena menghasilkan yang baru. Ya, untuk minggu depan kita mulai dengan kuisnya satu persatu untuk persiapan USBPK atau USBN. Ada yang ditanyakan? 71 berarti ada 10 yang belum bergabung. Kalau memang belum ada, saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Dengan siap kuisnya, nanti saya akan informasikan di Classroom ataupun di LMS atau di WA Group. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan kurang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya pertanyaan selanjutnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Itu izin live ya. Iya, Izin meninggalkan room.